Qaulu sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna utawi wong-wong sing pengasih. Pengasih iso mempunyai kasih sayang. Ar-rahimuna utawi wong-wong sing pengasih. Biasa memberi kasih sayang, bukan kasih sayang dalam artian yang lain. Yarhamu Ar-rahimuna Ar-rahimuna pira-pira wong sing pengasih. Yarhamu iku ngasihi, yarhamu iku ngasihi hum ing ar-rahimun. Yarhamu iku ngasihi paling kasih sayang hum ing ar-rahimun. Ar-Rahmanu sapa Gusti Allah zat kang maha welas asih. Ar-Rahmanu sapa Gusti Allah zat kang maha welas asih. Tabaraka maha luhur maha agung sapa Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Yarhamu iku ngasihi hum ing ar-rahimun. Ar-Rahmanu sapa Gusti Allah zat kang maha pengasih. Tabaraka maha agung sapa Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Irhamu padha kasih sayang sira kabeh. Irhamu padha ngasihi ngono ya kena. Irhamu padha ngasihi sapa sira kabeh. Irhamu padha ngasihi sapa sira kabeh man ing wong. Man ing wong fil ardi ing bumi. Irhamu padha ngasihi sapa sira kabeh man ing wong fil ardi ing bumi. Yarhamkum mongko bakal ngasihi ing sira kabeh. Yarhamkum mongko bakal ngasihi ing sira kabeh. Yarhamkum mongko bakal ngasihi ing sira kabeh man sapa wong. Man sapa wong fis samai kang tetep ing dalem langit. Haditsun hasan haditsun sahih. Rawahu riwayatake hu ing al hadits Ahmadu sapa Imam Ahmad. Ini hadis yang sangat terkenal dan biasanya orang yang tholabul hadis dulu kalau cari hadis ke guru pertama kali biasanya yang dapat tuh ini hadis al-musalsal bil awaliyah, hadis musalsal yang didengarkan pertama kali ketika tholabul hadis mencari hadis, dan ini yang dikasihkan. Kata Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah ngendikan orang-orang yang biasa memberi kasih sayang, orang sing duwe sifat welas asih, penyayang saakenan, pamane tidak tega, ora tegonan saakenan. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang yang punya sifat seperti itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha saakenan ora bakal melakukan yang elek-elek. Dia pasti ketika ana wong ngeleh wis sakene tak wae nang. Ada tindakan gitu loh, ada tindakannya, bukan gak sakit-sakit tok. Sakene wong iku, nek wong saiki ana tabrakan, ya Allah sakene didelok di foto ya, di video. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya Pak tabrakan loro? Terus pikir saiki yo loro. Nah terus rasanya tambah piye? Ya memang mati dan digawe rumah sakit. Itu enggak punya sakit kalau seperti itu ya. Tapi kalau sakit ya ada tindakannya. Kasih sayang itu ada tindakannya. Yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya rasa kasih sayang seperti ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi kasih sayang, bukan kasih sayang yang ya antara cowok dan cewek itu termasuk bentuk rahmat, tapi ya apakah itu terlarang apa enggak kan bisa dibahas lagi gitu. Ya seperti yang halal biasanya seperti rasa kasih sayang saya, cinta saya kepada abu ya umi, kepada sampean, cinta yang wajar, cinta antara guru dengan murid, cinta antara kang dengan adiknya, kang dengan adik, ya. Apa? Maison kok? Anakku, sopo? Kalau kau baik hubungan anak bapak.
level ilhamnya yang upgrade boboinya. Pokoknya ada anak model itu. Iya wes. Nah, ya sama kasih sayang sama antar teman itu penyayang. Tapi kalau cinta yang terlarang, kasih sayang yang terlarang itu ya seperti misalnya sampean dengan istrinya orang, Mbak Iva itu kasih sayang enggak bener itu, haram. Sudah punya suami itu, Mbak Iva kok iso mbok sayangi itu kan. Makanya kalau misalnya kok sampean memang bener-bener cinta sama itu orang, Mbak Iva, itu cintamu itu enggak salah, tapi ketika kamu teruskan itu yang salah gitu. Cintamu enggak salah. Namanya cinta itu tidak bisa ditahan, tidak bisa ditahan datangnya. Ono sing cinta karena pandangan pertama, ono sing cinta karena terbiasa. Ya iku lah, kalau Mbak Iva kan terbiasa weruh. Waduh, suwe-suwe kayak macet tak lihat. Bahaya. Kasih sayang yang haram. Kalau ditindaklanjuti haram, tapi nek selama masih cuman sayang tok, cinta tok. Pokoknya itu tidak masalah. Pokoknya ya tak eleng ya, kowe misalnya seneng Mbak Iva temenan, seneng sebagai cowok kepada cewek misalnya. Itu tidak masalah. Itu karena itu wajar, ada rasa cinta. Normal kalau kamu bisa ngaceng, ya. Normal kalau kamu bisa punya rasa cinta kepada wanita yang seperti itu. Bukan saya merestuin, tunggu dulu. Boleh. Karena itu tidak bisa ditolak. Cinta itu ora iso ditolak. Kaya ibaratnya nek takdir piye ngono lho, tak iso ditolak. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika kamu stalking Instagramnya, kamu stalking cari nomornya, kemudian kamu DM. Nah itu, ini tidak boleh. Dasar buaya kan gitu kan. Hati-hati. Buaya ini tak ada nih boyo-boyo hati-hati. Soalnya aku biyen ya tahu ngono iku. Tahu nakal lu biasa bojone sih sampai detik ini kalau dia melihat chat saya dengan beberapa wanita yang sudah alhamdulillah mereka sudah insaf gitu kan. Insaf itu geten dhewe apa biasa. Walaupun saya dulu cuma hanya main-main gitu loh. Jadi sampean hati-hati, punya cinta dengan Mbak Iva boleh tapi jangan diteruskan. Haram. Nah, terus makanya kemudian kata Rasulullah selanjutnya irhamu. Ketika memang tahu bahwasanya orang-orang yang punya rasa sifat kasih sayang, rasa rahmah yang tinggi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk yang ada di bumi. Penduduk bumi itu bukan manusia toh, ya. Hewan pun termasuk penduduk bumi. Nah, kemudian pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya. Cecak kok coba cekel mbok dokosen mbok setemon daging. Enggak ada sifat rahmatnya itu. Enggak ada, itu enggak punya sifat kasih sayang. Kalau ngajak dugem ya cekel dapat dugem. Apa diisolasi kok gone sang terus jeduk-jeduke mbok buaterno. Sampai buntut karo dase ketemu ngene ketul-ketul ya. Sifat rahman yang mana ini? Makanya hati-hati ya, punya rasa sifat kasih sayang. Kita harus menyayangi orang-orang atau semua penduduk yang ada di bumi. Dengan alam pun juga seperti itu. Kita harus sayang dengan alam. Artinya jaga kebersihan, jaga keteraturan, jaga kerapian, kesehatan. Itu juga termasuk bentuk kasih sayang kita kepada alam. Karena kalau kita tidak seperti itu, ada imbas baliknya, ya. Ada efek negatifnya. Deloken kae Jakarta semuanya dibabati kabeh di gedung tiga sebaran. Walaupun sudah diusahakan sama siapapun gubernurnya, tetap permasalahan banjir masih ada. Itu karena mereka nggak ada sifat rahmat, tidak ada sifat kasih sayang dengan alamnya sendiri. Ketika kita sayang dengan semua yang berkaitan di bumi, yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit, yaitu yang dimaksud adalah para malaikat juga akan menyayangi kita. Nek malaikat menyayangi kita berarti dongakno awake dhewe. Nek dongakno awake dhewe berarti kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngono itu. Harus hati-hati. Itu ya, rasa cinta dan kasih sayang diaplikasikan pada hal yang benar ya. Kalau sama Mbak Iva jelas haram. Terus ar-riba ithnani wa sab'una baban. Iya, sing biasane rentenir hati-hati.
Ar-riba utawi riba. Tahu riba ya? Mengambil keuntungan dengan cara yang haram dari utang piutang gitu ya. Dari utang piutang. Biasanya misalnya ada si A gogorokan apa ya? Gogorokan coklat. Jadi kalau ada utang sampai punya utang sama si fulan, kemudian fulan minta ketika dikembalikan pada temponya ada kelebihan biasanya hubungan 1%. Berarti 1%-nya 10%, misalnya 10%-nya 1 juta berarti 100.000. Berarti balik ini 1 juta 100 ini masuk riba. Kalau memang dia minta, tapi kalau sampai ngei dewe dengan rasa terima kasih maka 100.000 itu sendiri menjadi hadiah. Kalau riba itu seperti itu, hati-hati. Tapi ini juga permasalahan yang menjadi polemik ketika kaitannya dengan bank. Dulu kalau nggak salah Arwaniyah, kalau salah ya saya nyebut merek Arwaniyah pengen bikin bank, kemudian sowan ke Mbah Sahal Mahfud. Di sana kayaknya beliau juga punya bank syariah. Ada bank syariah, bank apa ya sebenarnya Allah alam saya lupa. Terus ditanya bagaimana terkait kalau masalah riba, ya? Bagaimana terkait masalah riba? Seingat saya beliau jawabnya gini. Lah nek wong utang tahun iki 10 juta, ya, terus dibalik 05 tahun kas misalnya dibalik 05 tahun kas atau 10 tahun ke depan, itu apakah 10 juta yang 10 tahun ke depan itu sama dengan 10 juta saat ini kan gitu. Maka kalau ngambil riba pun diperbolehkan. Kayaknya gitu. Itu beliau ahli usul fikih. Ya coba kamu ini orang ahli sebaran, ahli maksiat yo gitu kan. Nah, ya sama. Makanya selama kita masih ahli maksiat, ya jangan mengamalkan amal-amal yang ringan gitu. Harus diperberat amal kita biar dosa kita tambah sithik, tapi ya dosa tambah kan ibadah ya rada statis lah, istiqomah di situ aja belum tambah. Berkurang mungkin yo ini harus mulai hapus wedi sampean iki ya Allah. Nah itu tapi memang dipikir masuk akal. 5 jutanya 2020 dengan mungkin 5 jutanya 2040 apa sama? Kan enggak mungkin sama. Karena kurs emas itu kan berubah, mungkin berubah. Duit zaman dulu Abuya itu pernah kehilangan uang karena ditipu orang sekitar 60 juta zaman tahun 98, krisis moneter 98 itu berarti sekitar 100 juta sekarang kalau memang dinilaikan dengan nilai wakar emas. Mesti dhuwur iku mestine. Iku stok tanah sak rata-rata penting bensin sak tuku kabeh watake. Pengen duwe omah papat hotel sono kolam renang ono lapangan futsal ya. Sing kerja sapa? Sing kerja kowe ngene iki kon mbah-mbah kon ngepel rokan kabeh. Tapi itu sing mau konsepnya Mbah Sahal Mahfud jangan diambil dulu selama kita masih bisa melakukan. Pokoknya sudah di rentenir lah. Soalnya dalil-dalil tentang jadi rentenir itu banyak sekali dan pasti neraka semuanya. Ini cuma salah satunya. Ar-riba utawi riba. Isnani wasab'una baban. Isnani wasab'una iku 72. Isnani wasab'una iku 72 baban apane pintune utawa derajate nek apa. Baban apane pintune utawa derajate. Wa adnaha utawi sak cendeke isnani wasabun. Adnaha utawi sak cendek-cendeke dosa terkecilnya. Adnaha utawi sak cendek-cendekne isnani wasabun. Mithlu ityanir rajuli iku kaya padane nekaline wong lanang. Mithlu ityanir rajuli iku kaya padane nekanine wong lanang. Nekani, berarti nekani ya, mendatangi. Mithlu ityanir rajuli iku kaya nekanine wong lanang. Ummahu ing ibuke rajul. Ummahu ing ibuke rajul. Wa inna arbar riba. Kecepatan ya.
Wa inna arbar riba lan sak temene riba kang paling riba. Sak ribone riba ya riba kang paling riba. Wa inna arbar riba lan sak temene ribone riba kang paling riba. Istitalatur rajuli iku apa ya? Masur rajuli bil aibi wal ihtiqari bihi kalau di sini. Istitalatur rajuli iku nginone wong lanang, wis menawa ngino menghina. Sadar cepet ae. Istitalatur rajuli iku nginone wong lanang fi irbi akhihi ing dalem apa jenenge? Harga dirine dulure rajul. Fi irbi akhihi ing dalem harga dirine dulure rajul. Harga diri. Haditsun sahih rawahu riwayatake ing hadis At-Tabarani sapa Imam Tabarani. Kata Rasulullah bahwasanya riba itu ada 72 tingkatan. Kalau kita naik ke sebuah bangunan yang ada tingkatnya kan ono tingkat yang paling bawah dan paling atas. Ada tingkatnya. Kalau di sini istilahnya baban, tapi maksudnya darajat. Ada tingkatannya. Berarti ada yang paling pendek dan yang paling tinggi. Dan dari 72 itu yang paling pendek yang bagaimana? Adnaha mithlu ityanir rajuli ummahu. Yang derajat dosanya riba yang paling cendek ya. Dosanya riba yang paling hina, yang paling remeh itu bagaikan dosanya seorang laki-laki yang nafsu mawi ibunya sendiri. Apa wik mau jima ibuke dhewe. Yang mau kowe nafsu bebokmu. Kira-kira tutup ora akalmu yo. Karena tutup tuh ya. Normalnya nak tutup. Kalau orang seperti kita yang normal ya, kita anggaplah kita normal walaupun ada saya normal padahal seperti ini kita normal, tapi di banyak hal yang lain tidak normal ini. Orang yang mendatangi atau nafsu dengan ibunya sendiri kok tabu banget ya. Dan pasti jelas haramnya nafsu sama ibunya sendiri. Nah, itu dosa riba yang paling kecil. Dosa riba paling kecil. Zina mbek ibuke dhewe. Piye? Tutuk akal ora. Itu riba, itu dosa riba yang paling pendek, yang paling pendek. Sementara wa inna arba riba dan riba yang paling riba kelas berat yang najis mughaladzah ya. Riba yang mughaladzah itu yang bagaimana? Istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Itu sebagaimana dia menghina harga diri saudaranya. Mungkin saya sampai sekarang belum ada jawaban. Mungkin sampai ada jawaban. Kok antarane menzinai ibunya sendiri kok cendek, sementara ngenyek wong liya kok ora dia malah paling dhuwur, itu bagaimana? Nanti saya tunggu keterangannya kalau memang ada yang bisa. Tapi sampai detik ini yang saya tahu, kenapa menghina harga diri saudara kita termasuk dosa yang paling besar? Karena dosa yang menyangkut orang lain itu lebih berbahaya atau lebih berat taubatnya daripada dosa yang menyangkut diri kita sendiri. Ini kalau ibu EDW, ibu pasti gampang paling ngapura ya, karena kita ojo berpikir iki aku bingung nih keliru borak kan wala. Kan ini orang menemukan syarahnya, tolong nanti yang gede-gede carikan syarahnya tentang hadis ini ya. Mas Awi sama Mas Suril dan mudabir lain, tolong carikan syarahnya. Kenapa perumpamaannya seperti ini? Mungkin ya saya cuma mikir kalau kenapa dosa yang paling kecil itu seperti menzinai ibunya sendiri, dosa riba yang paling kecil menzinai ibunya sendiri, karena nek iso dijalui ngapura, dan insya Allah kemungkinan paling ngapura itu besar ya, karena ibu. Tapi kalau orang lain misalnya antara si fulan A dengan si fulan B yang memang tidak ada hubungan darah sama sekali, ketika kita menghina sama si A menghina si B, maka belum tentu si B memaafkan si A. Nah wis koyo ngono dosane, apakah nanti di akhirat akan digampangkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak, ditunggu dulu, gelem ngapura-pura. Nek ora gelem wis barteran antara amal soleh dilimpahkan atau amal jelek dipindahkan,
ditransfer. Nah itu mungkin seperti itu karena beratnya nanti di akhirat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.